Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada. Kita akan memulai ibadah kategorial ministry kita bersama. Biarlah kita percaya hadirat Allah akan kita rasakan. Dan kita mau percaya Tuhan ada bersama dengan setiap kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tiada pernah kami ragukan kasih setiamu dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku.
Kau tetaplah Allah penolong, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pengharapan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Kaulah Allah yang beserta kami. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita masuk di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu saat ini untuk kasih setiamu yang tidak pernah putus-putusnya di dalam kehidupan kami, yang kami terima setiap saat. Terima kasih Bapa di dalam surga, saat ini masih Engkau berikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu lewat pemahaman Alkitab pada saat ini. Urapi hamba-Mu dan urapi semua yang mendengarkan, supaya kami boleh menerima berkat bersama-sama, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pemahaman Alkitab hari ini saya ambil berkaitan dengan hari kenaikan Tuhan Yesus yang mungkin 1 atau 2 minggu lagi kita akan peringati. Nah, saya memberikan
judul dari pembacaan pemahaman Alkitab hari ini dengan tema menerima janji Bapa. Kita akan melihat pembacaan Alkitab dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul 1, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-11. Dikatakan demikian. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar dari Bapakku, sebab Yohanes membaptis kamu dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan sampai ke ujung bumi. Setelah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada berbagai nuansa yang terjadi menjelang sesudah Paskah, khususnya pada saat masa-masa Tuhan Yesus hendak naik ke surga. Ada begitu banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara orang Israel dan para murid-muridnya pada saat itu. Yang pertama kita melihat ada perasaan takut. Perasaan takut itu dirasakan oleh 10 orang murid yang dikatakan mereka mengunci pintu. Kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19. Yohanes 20 ayat 19 dikatakan, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut. Perhatikan saudara, kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Saudara, ada perasaan takut yang dirasakan oleh para murid-murid. Ke-10 murid itu dikatakan mereka mengunci pintu. Karena apa? Ada perasaan takut dikejar-kejar oleh tentara Romawi, oleh orang-orang yang tidak suka dengan kekristenan pada saat itu. Perasaan takut. Kemudian ada lagi perasaan kecewa. Kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 21 ayat yang ketiga dikatakan, kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau."
Mereka berangkat naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Saudara, di sini apa maksudnya? Ada perasaan tidak percaya yang dirasakan oleh Petrus pada saat itu. Dia melihat bahwa setelah kebangkitan Yesus, ternyata tidak terjadi apa-apa di dalam hidupnya. Dan sangat disayangkan bahwa Petrus merasa bahwa dia kehilangan arah hidup. Arah hidup yang bagaimana? Dia telah kehilangan seorang pemimpin yang dia ikuti setiap hari, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Sekalipun dikatakan Yesus telah bangkit, tetapi masih ada perasaan yang kecewa karena masa depannya dikatakan tidak pasti. Kemudian hal yang lain, nuansa yang lain yang dirasakan oleh mereka pada saat itu, perasaan tidak percaya. Dan itu dirasakan oleh Thomas, salah seorang dari murid Yesus. Thomas begitu sangat tidak percaya kepada kebangkitan Yesus. Dia berkata, sebelum aku melihat bekas lubang paku di tangannya dan bekas ujung tombak di rusuknya, maka aku tidak akan percaya. Bisa saudara lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-25. Yohanes 20 ayat yang ke-25 dikatakan demikian. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Nah saudara, ini salah satu fenomena yang dirasakan oleh Thomas pada saat itu. Ketidakpercayaan Thomas menyebabkan dia juga merasa seperti murid-murid yang lain. Nah saudara, di saat-saat nuansa seperti itu, di saat-saat keadaan seperti itu, dikatakan maka Yesus hadir. Ketika perasaan takut itu muncul dirasakan oleh murid-muridnya, tiba-tiba dikatakan Yesus hadir. Ketika perasaan kecewa dirasakan oleh Petrus, hendak kembali kepada pekerjaan semula, mencari ikan sebagai nelayan, dikatakan Yesus hadir. Ketika perasaan tidak percaya dirasakan oleh Thomas, dikatakan Yesus hadir. Kehadiran Yesus membawa sukacita yang sangat luar biasa pada kehidupan mereka pada saat itu. Yesus menguatkan iman mereka, dan Yesus dikatakan mengalirkan kasih-Nya. Dan kita melihat perkembangan selanjutnya bisa terjadi. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ini, ayat yang 4 sampai dengan ayat yang ke-11. Di sini memuat beberapa hal yang penting di antaranya. Satu, mengenai janji Bapa. Dalam hal ini kita akan melihat poin dari janji Bapa ini. Apa maksud dari janji Bapa ini? Sehingga para murid diperintahkan untuk menunggu di Yerusalem. Saudara, ini adalah sebuah pengalaman yang sangat luar biasa yang dirasakan oleh para murid ketika mereka menerima baptisan Roh Kudus, di mana pada saat itulah mereka dikatakan mengalami perubahan yang sangat kontras dengan kehidupan mereka sebelumnya. Saudara, dari kehidupan yang dulunya adalah seorang yang penakut, kini menjadi pemberani yang luar biasa. Dari seorang yang mudah kecewa, kini menjadi seorang yang sangat tegar
menghadapi kenyataan hidup. Dan dari seorang yang mudah bimbang, kini menjadi seorang yang sangat kuat dan teguh dalam iman dan kepercayaannya. Kekasih Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, baptisan Roh Kudus itu adalah sebuah bagian yang tak terpisahkan dari penebusan kita. Baptisan Roh Kudus itu mempunyai manfaat atau fungsi yang luar biasa dalam kehidupan kita. Di antaranya, yang pertama, bahwa baptisan Roh Kudus itu mendatangkan kekuatan rohani yang lebih besar dalam kehidupan batinia kita untuk menolong kita sehingga kita mampu bertahan di bawah tekanan. Contoh bisa kita lihat kehidupan para murid Yesus dan orang-orang Kristen mula-mula dalam kisah para rasul pasal yang keempat sampai dengan kisah para rasul yang kedua, ayat 41 sampai dengan 47. Sebagai contoh bisa kita lihat kehidupan jemaat di Smyrna yang hidup dalam tekanan dan intimidasi serta penderitaan. Mari kita lihat di dalam Wahyu. Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang hidup dan yang akhir, dan yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaat iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya, iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, baptisan Roh Kudus dialami oleh jemaat di Smyrna pada saat itu, di mana dikatakan bahwa kehidupan mereka, sekalipun mereka di dalam penderitaan, kemiskinan, dan aniaya, mereka bisa bertahan sampai pada kesudahannya. Kenapa? Karena baptisan Roh Kudus telah mereka terima pada saat itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan ini, kadang-kadang kita memiliki perasaan seperti jemaat yang ada di Smyrna. Kita merasa bahwa diri kita ini miskin. Kita merasa bahwa diri kita ini teraniaya. Dan kita merasa bahwa diri kita ini kadang-kadang dikucilkan oleh orang-orang yang tidak menyukai kekristenan. Katakanlah ada di antara kita, di sekitar kita, orang-orang yang tidak menyukai kita, maka dikatakan mereka bisa memusuhi kita karena kekristenan kita. Tetapi percayalah, saatnya kita akan menerima kuasa karena baptisan Roh Kudus. Kalau baptisan Roh Kudus itu terjadi di atas kita, kita akan mampu melakukan semua apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Bertahan di dalam penderitaan, bertekun di dalam doa, dan tetap memelihara kasih. Hal yang kedua, manfaat atau fungsi dari baptisan Roh Kudus itu adalah bahwa baptisan Roh Kudus itu mampu memberi kuasa tambahan atau kuasa ekstra untuk mengalahkan dosa, kebiasaan-kebiasaan, dan keterikatan lainnya. Kita bandingkan dalam Perjanjian Lama,
Daud dan Simson dikatakan tidak dapat menahan segala hawa nafsu mereka karena mereka kurang kekuatan batinia. Mereka jatuh dalam dosa yang sama, yaitu nafsu seksual. Saudara, kehidupan kita juga perlu menerima kekuatan-kekuatan ekstra atau kekuatan-kekuatan tambahan melalui kuasa baptisan Roh Kudus yang dicurahkan kepada kita, supaya kita bisa menahan, menangkis segala macam kuasa-kuasa hawa nafsu yang hendak menyerang kita, dan kita boleh bertahan di dalam kehidupan iman kita yang murni. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang ketiga, baptisan Roh Kudus itu membantu kita untuk mengalahkan rasa kasihan pada diri sendiri dan ketakutan akan aniaya dengan adanya sukacita dan kekuatan. Kalau kita bisa melihat beberapa contoh di dalam Alkitab, orang berani mati syahid seperti Stefanus yang dilempari dengan batu, Rasul Paulus yang dipenggal kepalanya, dan semua murid-murid yang lain yang pada hakikatnya mereka menerima perlakuan-perlakuan yang sangat mengerikan pada saat itu. Tetapi karena ada kekuatan tambahan, kekuatan ekstra yang diberikan oleh Tuhan melalui pencurahan kuasa Roh Kudus ke atas diri mereka, mereka berani menanggungnya. Hal yang keempat, baptisan Roh Kudus itu membuat kita lebih peka terhadap hal-hal yang bersifat rohani dan membuka pengertian kita tentang ayat-ayat Alkitab. Nah, saudara, contoh kita bisa melihat kehidupan Filipus yang mampu menjelaskan ayat-ayat firman Tuhan kepada sida-sida pada saat perjalanan mereka di atas kereta. Nah, dan pada saat itu Filipus dengan begitu berapi-api menjelaskan tentang ayat-ayat firman Tuhan yang ditanyakan oleh para sida-sida itu. Setelah mereka menerima firman itu, mereka memberi diri untuk dibaptis. Saudara bisa lihat di situ di dalam Kisah Para Rasul ke-8 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-40. Yang kelima, bahwa baptisan Roh Kudus itu membuat kita dapat berdoa dengan lebih efektif. Kisah 2 ayat yang ke-42. Kita lihat sejenak Kisah 2 ayat yang ke-42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara, pencurahan Roh Kudus itu memampukan setiap anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, ataupun hamba-hamba Tuhan untuk tetap bertekun di dalam doa dan persekutuan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ada hal yang lain. Yang keenam, yaitu bahwa baptisan Roh Kudus itu mampu meningkatkan buah roh di dalam kehidupan kita. Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Ketika kita mengalami kuasa pencurahan Roh Kudus, kita akan mengalami buah roh di dalam kehidupan kita. Kita akan memiliki kasih yang luar biasa. Kita akan memiliki kesabaran yang luar biasa, dan kita pun akan memiliki segala sesuatu di dalam seperti yang dikatakan di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Nah, saudara, jadi ketika kita menerima baptisan Roh Kudus melalui pencurahan Roh Kudus ke atas kita, maka kita pasti akan mendapatkan kekuatan baru untuk mengatasi setiap masalah yang menghadang dalam kehidupan kita.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada hal lain yang perlu kita lihat di dalam pembacaan kita Kisah 1 ini dalam ayat yang kelima. Kisah 1 ayat yang kelima dikatakan, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Perhatikan kata, tetapi tidak lama lagi. Nah, saudara, di sini Yesus tidak memberitahu secara pasti berapa lama mereka harus menunggu. Hal ini menandakan bahwa Yesus sedang menguji kesetiaan mereka. Perintah itu disampaikan kepada 500 orang saudara seiman. 1 Korintus 15 ayat yang ke-6 bisa saudara lihat di situ. Maka hanya ada 120 orang yang benar-benar taat dan kemudian menerima janji itu. Dan saudara, kita bisa lihat di sini, orang yang menantikan pencurahan atau baptisan Roh Kudus itu ada sekitar dikatakan 500 orang. Tetapi pada kenyataannya yang mampu bertahan, yang mampu menunggu sampai Roh Kudus itu dicurahkan hanya berkisar 120 orang yang benar-benar taat dan kemudian dikatakan menerima janji itu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kalau kita hitung waktu menunggu itu adalah 10 hari. Ini menandakan suatu periode ujian. Dan kita bisa lihat di dalam Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10 tadi, di dalam contoh kehidupan jemaat di Smyrna. Jemaat di Smyrna dikatakan mereka bisa bertahan di dalam penderitaan dan aniaya, dan mereka mampu bertahan di dalam mereka menunggu kedatangan Roh Kudus itu untuk dicurahkan ke atas mereka, dan itulah yang mereka terima. 10 hari dikatakan adalah satu periode untuk menunggu ketuangan Roh Kudus itu. Dari sejak kenaikannya Tuhan Yesus ke sorga, maka Tuhan Yesus berjanji 10 hari kemudian akan datang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus yang akan melengkapi semua kuasa yang akan dicurahkan bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Setiap orang sedang diuji, dan orang-orang yang menanti dengan taat pada akhirnya akan menerima baptisan Roh Kudus yang lebih berkuasa. Saudara, berikutnya kita bisa melihat dikatakan di dalam ayat yang ke-8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita lihat frasa dari kamu akan menerima kuasa. Nah, saudara, ini adalah merupakan satu ayat kunci dari kitab Kisah Para Rasul. Pesan ini hanya ditujukan kepada orang-orang yang saleh, dan kuasa ini diberikan untuk memperlengkapi orang-orang salehnya untuk menjadi saksi Kristus di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kekasih Tuhan, pesan ini juga mengingatkan bahwa Yesus telah menyelesaikan tugas dari Bapa, yaitu tugas pendamaian dan pemulihan hubungan antara Allah dan manusia dengan sesamanya. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, contoh konkret kita bisa melihat bagaimana Petrus dipulihkan oleh Tuhan. Petrus yang dahulunya merasa kecewa dan ingin kembali ke pekerjaan semula, Yesus mengasihi dia
Dan Yesus memberikan rohnya, memberikan kekuatan kepada Petrus, sehingga dia menjadi rasul yang sangat besar pada saat itu. Ada begitu banyak mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Petrus ketika Petrus telah menerima baptisan Roh Kudus itu. Bisa saudara lihat nanti di dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19, bagaimana Petrus diubahkan oleh Tuhan, diubahkan oleh Yesus dari kehidupan yang lamanya menjadi kehidupan yang baru. Ini terjadi karena Roh Kudus ada dicurahkan untuk kehidupan Petrus. Saudara kekasih, Yesus mau menyerahkan tugas itu kepada murid-muridnya, juga kepada gereja dan orang-orang percaya pada masa kini. Karena itu gereja dan orang-orang percaya diajak untuk, pertama, mau bekerja sama dengan Allah agar karya pendamaian dan pemulihan itu dilanjutkan dan dikembangkan. Kita menjadi kawan sekerja Allah. Saudara, kalau dikatakan kita menjadi kawan sekerja Allah, apapun yang diperintahkan oleh Tuhan, karena kita adalah kawan sekerja Allah, maka kita akan melakukan dengan segenap hati kita, tanpa memandang keadaan di sekitar kita. Baik atau tidak baik waktunya, kita tetap memberitakan Injil Kristus. Yang kedua, kita bersikap positif kita bersikap proaktif atau tidak pasif. Artinya, hidup dalam kedewasaan rohani dan tetap terarah pada Kristus. Misalnya, aktif mendamaikan orang yang bermusuhan, yaitu sebagai perantara atau mediator. Saudara, tetangga yang bermusuhan jangan kita cuekin atau kita biarkan. Kadang-kadang kita bisa melihat dari kehidupan kita di masyarakat atau di sekitar keluarga kita atau di orang-orang di tempat di mana kita berada, kita bisa melihat ada orang-orang satu dengan yang lain tidak saling ngomong. Mereka acuh tak acuh. Kenapa? Mungkin mereka saling bermusuhan karena mereka merasa tidak cocok. Nah, ini adalah tugas saya dan saudara untuk bisa mendamaikan mereka, untuk bisa menghadirkan kasih Allah di tengah-tengah hidup mereka. Kita dipakai Allah, sebagai orang yang proaktif untuk mendamaikan kehidupan sesama kita. Kemudian, saudara, ada satu pertanyaan. Kuasa apakah yang diberikan oleh Kristus itu? Kuasa apakah yang diberikan oleh Kristus itu? Saudara, kuasa yang diberikan oleh Kristus itu adalah, pertama, adalah kuasa yang memampukan orang percaya untuk menjawab dan menjalankan tugas panggilannya secara nyata dan bertanggung jawab dalam tugas sehari-hari. Yang kedua, bahwa kuasa itu memampukan orang percaya untuk peduli terhadap sesama manusia yang menderita dan hidup dalam kesusahan. Kita menjadi orang yang ringan tangan atau suka menolong. Hal yang lain, kuasa yang diberikan Kristus itu adalah kuasa yang memampukan orang percaya untuk menyampaikan kabar keselamatan bagi sesama manusia. Saudara, banyak para misioner yang telah menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Kita bisa melihat pelayanan-pelayanan para misioner di seluruh Indonesia yang terkenal, seperti Kruid di Poso, Nomensen di Batak, MD di Jawa, dan masih banyak misioner-misioner yang lain
Ini karena apa, saudara? Karena mereka sudah menerima curahan Roh Kudus di dalam hidup mereka. Nah, kuasa apalagi yang diberikan Kristus itu? Yaitu kuasa yang mampu membangun sebuah komunitas yang hidup di dalam damai sejahtera Allah, termasuk di dalamnya keharmonisan rumah tangga atau keluarga. Saudara, ketika keluarga itu dihinggapi oleh kuasa Roh Kudus di atas hidup mereka, percayalah bahwa kuasa itu akan ada di dalam keadaan yang tentram, di dalam keadaan yang harmonis, dan di dalam keadaan yang indah. Saudara, inilah pentingnya kuasa Roh Kudus itu yang diberikan oleh Kristus kepada setiap umatnya, saya dan saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal penting lain di sini kita bisa melihat ada sebuah teguran yang diberikan oleh Tuhan kepada para penunggu yang pada saat itu menunggu kedatangan Roh Kudus. Kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-10 dengan ayat yang ke-11. Kita akan baca kembali. Ketika mereka sedang menatap ke langit, dan waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Nah, saudara, ada sebuah teguran bagi gereja Tuhan seperti yang telah sudah kita baca tadi, dan melalui teguran itu gereja diajak untuk orang-orang tidak hanya untuk percaya atau mengarahkan diri kepada pandangan ke atas karena Allah, kepada Allah dan kepada hidup di masa yang akan datang, tetapi juga kita diajak untuk mengarahkan diri dan memandang ke bumi atau di sekitar kita, kepada sesama manusia dengan segala persoalannya. Saudara, teguran yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya atau gereja Tuhan, yaitu dikatakan, jangan kamu hanya memandang ke atas. Artinya jangan hanya kamu memandang ketika Yesus naik ke surga, tetapi pandanglah ke sesamamu manusia, teman-temanmu atau saudara-saudaramu, supaya kamu bisa melihat juga persoalan-persoalan mereka dan kamu bisa menolong mereka. Gereja dan orang percaya diajak untuk membuka diri kepada sesama dan lingkungannya, melanjutkan apa yang sudah diajarkan dan diperintahkan oleh Yesus, yakni menjadi saksi bagi Kristus dan menjadikan semua bangsa menjadi muridnya. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, menjadi saksi bagi Kristus. Bagaimana kita bisa menjadi saksi bagi Kristus? Menjadi saksi bagi Kristus yaitu melalui sikap dan tindakan kita yang kita lakukan setiap hari yang mencerminkan karakter Kristus, suka memberi pertolongan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan, suka mengampuni orang yang bersalah kepada kita, memiliki moralitas seperti karakter Kristus. Misalnya, ketika kita bergaul dengan orang-orang di sekeliling kita, kita tunjukkan kasih Kristus walaupun dengan tanpa kata-kata.
Saudara, hidup ini terus berjalan dan kita tetap berinteraksi dengan sesama kita, teman kita, keluarga kita, dan orang-orang yang sering kita jumpai. Nah, kita menjadikan diri kita sebagai saksi Kristus yang hidup. Melalui apa? Melalui tindakan dan sikap hidup kita yang benar di hadapan Tuhan, yang memuliakan nama Tuhan, bukan yang mendukakan hati Tuhan. Kalau kita memiliki kuasa Roh Kudus, kalau Roh Kudus dicurahkan kepada saya dan saudara, yakinlah saya dan saudara mampu untuk melakukan pekerjaan yang berat sekalipun. Kadang-kadang ada banyak orang yang sangat sulit untuk mengampuni. Begitu sakit hatinya dia, sehingga dia sangat sulit untuk mengampuni orang itu. Tetapi percayalah, ketika kita bisa menerima kuasa Roh Kudus, ketika Roh Kudus itu dicurahkan atas hidup kita, kita akan mampu mengalahkan rasa sakit hati kita itu, dan kita bisa memberi pengampunan yang tulus kepadanya. Ada hal yang lain yang perlu kita lihat di sini. Dikatakan menjadikan semua bangsa muridku. Nah, bagaimana caranya tuh untuk kita bisa memuridkan segala bangsa menjadi murid-murid Yesus? Yang pertama adalah melalui penginjilan. Melalui penginjilan, kita memberi diri untuk dipakai oleh Tuhan dalam pekerjaannya. Dikatakan ladang Tuhan sudah menguning, tetapi bekerja sedikit, sangat sedikit. Allah sangat merindukan adanya jiwa-jiwa atau orang-orang yang rindu memberi diri untuk bekerja di ladang Tuhan. Sekolah Alkitab terbuka untuk kita, boleh digodok dan menjadi hamba Tuhan yang setia dan mau memberitakan Injil Kerajaan Allah. Saudara, Allah sangat merindukan pekerja-pekerja yang siap pakai untuk bekerja di ladangnya, dan kita siap untuk menerima pekerjaan itu kalau Roh Kudus telah dicurahkan kepada saya dan saudara. Kita mampu untuk melakukan pekerjaan penginjilan dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada saat ini memberi kekuatan kita, yaitu mari kita menantikan ketuangan Roh Kudus atau pencurahan Roh Kudus. Lewat baptisan Roh Kudus akan kita terima. Mungkin kita akan peringati pada tanggal 2 minggu kemudian, kita akan menerima semua itu. Dan bersabarlah, bahwa penantian kita akan mendatangkan buah-buah yang manis di dalam kehidupan rohani kita. Kiranya melalui firman Tuhan saat ini kita ditantang untuk semakin giat melakukan pekerjaan Tuhan, karena Dia telah berjanji akan memberikan penolong bagi kita, yaitu kuasa Roh Kudus. Amin firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sudah menerima firman-Mu saat ini. Kami tahu Engkau ada tetap bersama-sama di dalam kehidupan kami. Melalui pembacaan firman-Mu dan pembahasan firman-Mu pada saat ini, kami diajar untuk kami boleh bertahan di dalam merindukan kedatangan Roh Kudus yang dicurahkan atas hidup kami. Setiap saat Tuhan kami menanti kehadiran-Mu melalui kuasa Roh Kudus-Mu atas hidup kami. Pakai kami, urapi kami,
supaya kami boleh lebih giat di dalam melayani Tuhan dan juga melayani sesama kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada saat ini. Kami bersyukur kalau kami masih boleh diberi kesempatan untuk kami boleh menerima firman Tuhan, dan kami percaya firman yang kami dengar tidak akan lalu dengan sia-sia dari pendengaran kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Mari Engkau berkati setiap hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang mendengarkan firman ini, supaya mereka boleh diubahkan oleh Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka boleh menerima kasih Kristus melalui pengurapan Roh Kudus yang akan dicurahkan bagi kami semua. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Segala hormat, pujian, syukur hanya bagi Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.